Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Anam dari kelas MPI 4A dengan NIM 12207193025 dengan nomor urut absen 024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Indah Komsiah SAG LPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Manajemen dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola, sehingga dapat disederhanakan bahwa manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada 4 fungsi dalam manajemen, yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, 4. Controlling. Yang pertama, planning. Planning adalah perencanaan, proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Proses kegiatan pengorganisasian atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain atau struktur organisasi. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan menjadi dan usaha organisasi. 4. Controlling, kontrol atau evaluasi. Fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Manajemen dapat dikategorikan dalam arti lain seperti halnya 1. Manajemen sebagai ilmu, berarti manajemen bisa dipelajari dan diajarkan oleh orang lain. Kedua, manajemen sebagai seni. Hal ini karena kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas, emosi, kewibawaan, kejujuran untuk menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Bisa dikatakan seperti itu karena di dalamnya ada sifat-sifat profesi. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Merupakan suatu proses terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengelolaan. Yang kedua, konsep etika. Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta cara hidup yang baik yang diwariskan kepada orang lain. Fungsi etika. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berorientasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi kritis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya, manfaat etika. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam bangsa, suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah moralitas atau suatu sosial lainnya. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, tujuan etika. Yang pertama, mengantar manusia lebih baik. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, dan sejahtera. Yang ketiga, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Yang ketiga, etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari.
Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat, yang sesuai dengan perilaku dengan norma, dan mencakup terkait bagaimana seseorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Untuk etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari meliputi jujur, integritas, akuntabel, loyalitas, peduli, dan patuh hukum. Selanjutnya, yang keempat, konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan diartikan sebagai semua aktivitas produksi dan barang dan jasa. Sedangkan kewirausahaan Islam adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika Islam, juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Tujuan etika kewirausahaan Islam ini agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari pengurangan yang dieksploitasi. Selanjutnya, yang kelima, sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat yang perlu dimiliki: 1. Terlalu perfektif, mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Yang kedua, memiliki kreativitas atau daya cipta tinggi. Memiliki kreativitas tinggi berarti mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Yang ketiga, berperilaku inovatif tinggi. Memiliki perilaku inovatif tinggi salah satu kunci semangat berwirausaha. Selanjutnya, seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat pada dalam diri seseorang wirausaha, seperti percaya diri, mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, etika menemukan peluang usaha. Peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan, atau yang berhubungan dengan finansial dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dengan mengembangkan kreativitas ataupun inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang ada. Etika juga diartikan sebagai suatu perbuatan standar conduct yang mengarahkan individu dalam membuat keputusan. Etika terkait menemukan peluang usaha harus berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam dunia usaha, semua pihak tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari samanya. Praktek tipu menipu, manipulasi, markup, dan sebagainya tidak akan terjadi jika dilandasi dengan etika yang dijunjung tinggi. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha sangat berperan penting. Seorang wirausaha dituntut mampu berkreativitas dan berinovasi tinggi dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya, apalagi menghadapi tuntutan pasar yang keadaannya berubah-ubah.